Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika kali ini mengenai penyajian data bagian yang kedua. Mudah-mudahan anak-anak masih bersemangat dan selalu sehat. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan konsep menyajikan data. 2. Siswa dapat menentukan solusi dari masalah tentang menyajikan data. Menyajikan data bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram. Apabila menggunakan tabel, ini bisa disajikan 3 macam ya, yaitu A. Tabel baris dan kolom, B. Tabel kontingensi, C. Tabel distribusi frekuensi. Apabila menyajikan data dalam bentuk diagram, ini dapat disajikan dengan 3 macam, yaitu yang A. Diagram batang, B. Diagram garis, C. Diagram lingkaran atau pi. 1A. Tabel baris dan kolom. Tabel baris dan kolom digunakan untuk data yang memiliki hanya satu kategori atau satu kelompok saja. Contoh, berikut ini adalah tinggi siswa kelas 7A di SMPT Kota Kinabalu dalam sentimeter. Ya, kalau kalian perhatikan ini ukurannya. Kemudian, susunlah data di atas menyesuaikan tabel di samping ini. Ini tabel baris dan kolom tinggi dan banyak siswa kelas 7A di SMPT Kota Kinabalu. Nah, ini tabel ini terdiri dari 2 buah kolom, yaitu kolom tinggi dan kolom banyak siswa. Kalau kalian perhatikan di sini untuk tinggi badan siswa 160 cm itu sebanyak 5 siswa. Tinggi badan 161 cm sebanyak 6 siswa. Tinggi badan 162 cm sebanyak 6 siswa. Tinggi badan 163 cm sebanyak 8 siswa. Tinggi badan 164 cm sebanyak 4 siswa. Tinggi badan 165 cm sebanyak 6 siswa. 1B. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau satu kelompok. Perhatikan masalah berikut. Berikut data siswa kelas 8 SMPT di Kota Kinabalu menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jumlah siswa kelas 8A dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17. Jumlah siswa kelas 8B dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 16. Jumlah siswa kelas 8C dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 12 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17. Bentuk penyajiannya akan seperti ini. Tabel kontingensi jumlah siswa kelas 8 menurut jenis kelamin.
kalian perhatikan di sini tabelnya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini dari kelas 8A laki-laki 13, kemudian perempuannya 17 ya. Ini 8B, laki-lakinya 15, perempuannya 16. 8C, laki-laki 12, perempuannya 17. Satu C, tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Perhatikan data di bawah ini. Berikut adalah nilai ulangan harian matematika kelas 7A SMPT di Kota Kinabalu. Ini kalian bisa perhatikan. Kemudian susunlah data di atas menyesuaikan tabel di samping ini. Tabel distribusi frekuensi nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Kalau kalian perhatikan ini tabelnya. Untuk rentang nilai 61 sampai 70, ini frekuensinya 3. Rentang nilai 71 sampai 80, frekuensinya 12. Rentang nilai 81 sampai 90, nilai frekuensinya 10. Rentang nilai 91 sampai 100, frekuensinya 5. Kalau di total ini semuanya atau jumlahnya, ini frekuensinya adalah 30. 2A, diagram batang. Diagram batang biasa digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lainnya, dan data tahunan atau harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, dan lainnya. Diagram batang terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Pada diagram batang, data akan digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Contoh, terdapat data berat badan siswa kelas 7A SMPT di Kota Kinabalu sebagai berikut. Ini bisa kalian perhatikan di sini. Urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar terlebih dahulu. Kemudian tuliskan dalam kotak di samping ini. Ya, perhatikan ini data-datanya. Ini kalau kalian perhatikan ini yang paling kecil adalah berat badan 38 ya. Kemudian berikutnya 40, 45, 47 dan 48.
Setelah data tersebut disusun dengan urut, dari yang terkecil hingga yang terbesar, lengkapilah tabel berikut. Tabel berat badan siswa kelas 7A. Perhatikan tabelnya di sini. Untuk berat badan 38, banyak siswa 5. Berat badan 40, banyak siswanya 6. Berat badan 45, banyak siswa 10. Berat badan 47, banyak siswanya 5. Berat badan 48, banyak siswa 4. Nah, jumlah seluruhnya banyak siswanya adalah 30. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram batang seperti gambar di bawah ini. Kalau kalian perhatikan di sini yang paling pendek ya, itu batangnya adalah di berat badan 48 ya, karena banyak siswanya paling sedikit yaitu 4. Kemudian yang tertinggi atau terpanjang di sini untuk berat badan 45 karena banyak siswanya ada 10 ya ini. (2B) Diagram garis. Diagram garis memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan membentuk garis. Dalam diagram garis, terdapat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Pada umumnya, diagram garis dapat digunakan untuk mengamati pertumbuhan atau perubahan sesuatu secara berkelanjutan. Pada umumnya, sumbu horizontal digunakan untuk menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu vertikal merupakan hasil pengamatan yang dilakukan. Contoh, jika data berat badan siswa kelas 7A dibuat ke dalam diagram garis, hasilnya akan seperti ini. Ini dari tabel berat badan siswa kelas 7A tadi. Ya, kalau digambarkan diagram garisnya seperti ini. Ya, ini di sini kalau kalian perhatikan ada noktah-noktahnya ya. Ini jelas sekali terlihat bahwa di sini yang terendah itu adalah berat badan 48 ya. Di sini sejumlah siswanya adalah 4. Kemudian yang tertinggi di sini untuk berat badan 45. Itu jumlah siswanya 10. Ini adalah diagram garis berat badan siswa kelas 7A. (2C) Diagram lingkaran atau pi. Pada umumnya, diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran
yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data. Sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Apabila juring ditulis dalam bentuk persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total persentasenya adalah 100%. Sementara itu, apabila juring ditulis dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, harus menentukan besar persentase atau sudut setiap kategori datanya yang terlebih dahulu. Rumus-rumus diagram lingkaran. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data kali 360 derajat. Rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Besar persentase sama dengan frekuensi dibagi jumlah data kali 100%. Contoh, perhatikan data hobi siswa dalam suatu kelompok sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Mempunyai hobi menulis, jumlah siswanya adalah 3. Hobi memasak, jumlah siswanya 7. Hobi futsal, jumlah siswa 8. Hobi basket, jumlah siswa 4. Hobi melukis, jumlah siswa 3. Nah, total seluruh siswa adalah 25. Berdasarkan data tersebut, buatlah diagram lingkarannya dan tunjukkanlah persentase masing-masing nilai siswa. Jawab. Persentase hobi siswa adalah sebagai berikut. 1. Menulis. Karena yang mempunyai hobi menulis itu adalah 3 dari 25 siswa, jadi sama dengan 3/25 kali 100%, ketemu 12%. 2. Memasak. Yang mempunyai hobi memasak itu adalah 7 dari 25 siswa, maka 7/25 dikali 100%, ketemunya 28%. 3. Futsal. Yang mempunyai hobi futsal itu adalah 8 dari 25 siswa. Maka ditulis 8/25 dikali 100%, ketemunya 32%. 4. Basket. Nah, yang mempunyai hobi basket itu 4 dari 25 siswa. Jadi ditulis 4/25 kali 100%, ketemu 16%. 5. Melukis. Yang mempunyai hobi melukis itu
3 dari 25 siswa, maka ditulis 3 per 25 kali 100%. Ketemu 12%. Nah, sekarang kita gambarkan diagram lingkarannya. Nih, dibagi-bagi ya menurut juring-juringnya. Nih, untuk menulis ini 12%. Kemudian memasak 28%. Yang punya hobi futsal 32%, yang mempunyai hobi basket 16%, nah, yang melukis itu 12%. Nah, inilah gambar diagram lingkaran hobi siswa dalam ukuran persentase. Nah, kalau di total seluruhnya ini persentasenya adalah 100% ya. Adapun sudut setiap bagian dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menulis. Sebanyak 3 dari 25 siswa yang mempunyai hobi menulis ya, kali 360 derajat sama dengan 43,2 derajat. 2. Memasak. Ada 7 dari 25 siswa yang menyukai hobi memasak dikali 360 derajat sama dengan 100,8 derajat. 3. Futsal. Ada 8 dari 25 siswa yang menyukai futsal dikali 360 derajat sama dengan 115,2 derajat. 4. Basket. Ada 4 dari 25 siswa yang menyukai basket kali 360 derajat sama dengan 57,6 derajat. Melukis. Ada 3 dari 25 siswa kali 360 derajat sama dengan 43,2 derajat. Kalau digambarkan dengan diagram lingkarannya seperti ini ya. Ini yang menyukai melukis, menulis, ini sama yaitu 43,2 derajat. Kemudian yang menyukai memasak 100,8 derajat, yang menyukai futsal 115,2 derajat, yang menyukai basket 57,6 derajat. Ini gambar diagram lingkaran hobi siswa dalam ukuran sudut. Ya, ini kalau kalian total sudutnya, besar sudutnya yaitu semuanya di total adalah 360 derajat. Anak-anak, ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan di selembar folio. Anak-anak bisa mengerjakan bersama temannya, tapi di dalam pengumpulan tugas adalah merupakan tugas individu. Rangkuman, anak-anak bisa tuliskan rangkuman nomor 1 sampai 10 ini di selembar folio, dijadikan satu dengan tugas sebelumnya. Di sini anak-anak melengkapi kalimat nomor 1 sampai 10 dengan mengisi titik-titik tersebut. Terima kasih anak-anak telah menyimak dan mengikuti pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini
bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga anak-anak tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.